Nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin Rasulillah ibnu Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu bi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahul ladzi wa sadaqana nabiyul karim. Hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita sekecil apapun selalu diridhoi serta diterima oleh Allah Ta'ala, dapat mengantarkan nanti saatnya kita kembali ke hadiratnya betul-betul dibaringi mati dalam keadaan husnul khotimah, jauh daripada su'ul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan taklim kita insyaallah. Dalam waktu yang sangat singkat ini kita masuk bab baru sekarang ya. Bab tahrim, haram, dilarang haram itu. Al-ghibah, ghibah. Napa ghibah? Rasan-rasan. Wal amru, dan perintah bifidil lisan, untuk menjaga lisan. Jadi bab ini menerangkan yang berkaitan dengan lisan, terutama haram untuk ghibah atau rasan-rasan. Baik, selengkapnya mari kita pelajari hadirin satu demi satu. Ini diantaranya firman Allah seperti biasa ditampilkan terlebih dahulu. Yang pertama adalah firman Allah, ini sering kita baca di dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Allah berfirman, wala yaktab dari ghotaba. Janganlah sekali-kali kamu mengumpat ba'dukum ba'don, di antara sebagian kamu saling mengumpat. Ayuhibbu ahadukum, apakah kau suka atau senang salah seorang kamu ayakula lahma akhihi, memakan daging bangkai saudaranya, mayit saudaranya. Lah ana kancane mati mosok mentolo makan dagingnya. Bakaritumu, pasti kamu akan tidak suka untuk memakan daging mayit saudaramu itu. Jadi hadirin, mengumpat atau rasan-rasan itu sama dengan memakan bangkai daging saudaranya. Anda itu wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, karena innallaha tawwabur rahim. Allah itu maha menerima taubat hamba-hambanya, dan Allah itu maha belas kasih sayang. Dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Kemudian di dalam surat Al-Isra Allah juga berfirman, kata Allah, wala taqbu, dan janganlah kamu suka mengikuti ma laisa laka bi ilm, apa saja yang menjadi prasangka hatimu, yang kamu tidak tahu, betul-betul belum tahu, tapi ada di dalam perasaanmu, jangan kau ikuti. Kenapa? Karena inna sam'a, sesungguhnya pendengaran telinga ini, wal basar, dan penglihatan mata, wal fuad, dan hati di dalam dada ini, kullu ulaika semua itu, baik yang dilakukan oleh pendengaran atau telinga, wal basar, dan yang dilakukan oleh mata, wal fuad, yang terbesit di dalam hati, kullu ulaika semua itu kana anhu mas'ula, besok akan diminta pertanggungjawaban.
Nggih. Karena itu hati-hati, jok gampang-gampang batin wong Allah. Bapak Ibu yang suka tahlilan itu lek tahlil di antara yang dibaca ada kalimat wa in tubdu ma fi anfusikum. Nah, di dalam infus ini, di dalam hati ada rentek, ada unek-unek, ada don dan lain sebagainya. Baik kamu lahirkan dalam bentuk ucapan-ucapan autuhu atau tetap dindemai gak ditokno, yang ada di dalam batin itu tidak dikeluarkan. Yuhasibkum bila besok saatnya dihisab oleh Allah, diminta pertanggung jawaban. Nek ngoten aja sembarangan nek batin Allah wong terutama nggih. Karena apa? Semua itu nanti akan diminta pertanggung jawaban. Kemudian di dalam surat Surat Qaf ayat yang ke-18 Allah juga berfirman, katanya Allah, ma yalfidu, apa saja yang sudah terucap oleh lisan kita ini, min qaulin, dari ucapan-ucapan, illa ladaihi raqibun atid, ada petugas pencatatnya yaitu raqib dan atid. Lek omongan-omongan apik nggih, bacaan tasbih, tahlil, segala macam itu yang nyatet malaikat raqib. Tapi lek panjenengan ngomong jelek nggih, termasuk diantaranya rasan-rasan, ngumpat, apa malah misuh, apa misuh ini? Bahasa Indonesia ini misuh napa? Nan terserah panjenengan nggih. Itu nanti diminta pertanggungjawaban karena dicatat oleh malaikat atid nggih. Nah, hadirin, ada ungkapan, silakan kalau mau rasan-rasan, silakan kalau mau ngomong jelek dan lain sebagainya, tapi aja sampai konangan malaikat atid. Apa iso? Ra iso, karena di mana saja ada petugas yang menyertai malaikat atid yang terus mencatat apa saja yang kita ucapkan. Lelek ngono, perbanyaklah ucapan-ucapan yang baik, terutama tasbih, tahmid dan takbir serta tahlil kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nggih. Terutama kita yang sudah semakin tua niki, semakin senja nggih. Sing akeh golek sangu. Ada ucapan yang paling berat timbangannya, hadirin, yang dulu sudah kita pelajari itu. Kecil, sedikit, ringan diucap, tapi nanti berat timbangannya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah bihamdihi. Sing akeh kali meneng-meneng, kali lunggu-lunggu, kali nampor resik-resik, kali masak dan lain sebagainya. Banyak-banyak baca itu subhanallah wa bihamdihi, subhanallah bihamdihi, utawa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Gak kroso, gak ketok, tapi ntar kalau dihisab, dihitung, ditimbang, berat sekali amal timbangannya. Nggih, enak nggih? Enak ngomongi, nglakoni niku sing boten batak enak niku. Nggih. Terus anggere wong ngomong penak. Moga-moga ya penak ngomongnya, ya penak nglakonine. Ngoten nggih, kita lanjut. Nah, ini ada keterangan iklan. Ketahuilah wahai manusia, wahai jamaah, annahu, sesungguhnya, yang bagi likuli mukallaf, yang bagi itu sayugjanya, hendaknya, likuli mukallaf. Mukallaf itu awak dhewe niki, orang yang Islam, yang berakal, Islam berakal dan sudah balik, ya, sudah dewasa, itu disebut mukallaf. Mukallaf itu apa? Dari kata kalafa. Kalafa itu diharuskan, diperintahkan, ya, untuk mengerjakan kewajiban. Tapi di ayat lain Allah juga mengatakan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah itu tidak memaksa
untuk melakukan apa saja melainkan sesuai kemampuan. Ya, kita diperintah sholat ya sesuai dengan kemampuan kita. Raiso ngadeg ya oleh lungguh. Enak tau ya. Jadi dipaksa tapi tidak dipaksa, ya. Jadi likuli mukalaf bagi orang yang sudah mukalaf, ya, sudah akil balik dewasa itu ayah pada lisanahu untuk menjaga lisannya an jamil kalam dari semua ucapan. Jadi hadirin, orang Islam yang normal itu adalah orang yang senantiasa menjaga ucapannya, karena ucapannya nanti akan diminta pertanggungjawaban. Illa kalaman dohirat, kecuali ucapan-ucapan dohirat yang sudah jelas fi maslahata. Jadi lek wis genah apa kebaikannya, ucapan yang sudah jelas baiknya niku ora usah dipikir-pikir sih, langsung diucapkan rapopo. Nah nek kalam ucapan yang belum jelas, hati-hati. Wa mata istawa sama antara al-kalamu wa tarku bil masolihi, mengucapkan atau tidak mengucapkan sama-sama baik, nggih. Diucapna ya apik, ra ucapna ya apik, maka fasunatul imsak, tetap disunahkan untuk menjaganya. Sekalipun ngomongnya juga bagus, tapi lek iso malah dipetaing. Inahu qad yanjuru, tidak jarang ucapan itu menarik al-kalamu kalam al-mubahu ila haramin. Tidak jarang omongan-omongan itu sing kawitane apik, nggih, bagus, kok suwe-suwe gladra, nggih, ngambrak ning gone sing Allah. Karena itu Rasul bersabda, katanya Nabi apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan. Lek seseorang menyatakan beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya lek ngomong sing apik. Ngomong apik niku ngomong yang tidak menyakitkan hati orang lain dan omongannya membawa manfaat, itu omongan apik. Wa dzalika kasirun bil ada, yang kayak itu banyak di dalam apa adat kebiasaan. Wassalamatu layak diluha syai'un, yang paling selamat adalah tidak mengumbar ucapan, tapi menentok ora ngomong blas ya ora apik, maka ya ngomong tapi ngomong yang membawa maslahat atau kebaikan. Ngaten nggih? Baik, kita lanjutkan. Sekarang hadisnya sebuah riwayat yang pertama mutafaq alaih. Hadirin, hadis ini disepakati oleh seluruh para ahli hadis, terutama Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala man kana, ya ini sering diomong lho. Man kana yu'minu bil akhir falyakul khairan aw yasmut. Di antara tandanya wong mukmin yang sempurna imannya itu dia lek ngomong omongan sing apik, tutur kata yang lembut, yang manis, yang menyenangkan orang. Ya memang omongan itu juga menjadi apa sifat-sifat daerah tertentu ya. Nek wong Surabaya ini ngomong kasar ya wis adate ngono ya. Dan misu barang ngoten niku jarene ya biasa. Lek ketemu gak misu sik ngoten gak akrab jarene. Piye? Lek iso ya aja nggih. Iso ya aja. Lah nek wong Jawa Tengah alus-alus ngomong halus. Nah hadirin, menurut dulu saya masih sekolah, guru saya tuh lek ngajari omongan yang betul-betul baik itu di samping omongannya isinya apik, oleh nyampekno itu juga halus. Jadi apik isine, apik penyampaiannya. Ana omongan isine apik, nggih, tapi oleh nyampekno kusuk, rompokan. Apa bahasa sing kuasar banget. Wadoken kono. Nah, iku lek apik ta sajane isine.
tapi omongannya jelek. Lah, oleh karena itu di samping isinya apik, ngomongnya juga apik. Ngomongnya halus tapi isinya jelek, padha mawon. Hadal hadis sore, hadis ini kata apa mu'alif jelas banget anahu yang bagi anaya Allah ya takalama ida karena kamu khairan. Hendaklah seseorang itu tidak mengucapkan kecuali ucapan itu bagus. Wahwal ladzi tuharat maslahatahu, kalamat ucapan yang bagus itu ucapan yang jelas kemaslahatannya. Wa matasaka fi dhahri maslahati wala yatakalam. Lek durung jelas nggih, ragu iki kok menyelamatkan apa mencelakakan, sing apik aja diomong. Nggih, ngoten niku. Tapi lek arek enom kadang-kadang nggih wis sak kenake dhewe. Tapi lek iso diatur nggih dilatih, mudah-mudahan lebih baik. Yang kedua ini juga mutabak alaih lagi. Sebuah riwayat dari Abu Musa radhiyallahu anhu, "Qultu ya Rasulullah, ayyul muslimin afdal?" Abu Musa itu suatu saat tanya kepada Nabi, "Wahai Rasul, ayyul muslimina afdal?" Orang muslim yang kayak apa yang afdal itu? Qala, Nabi menjawab, "Man salimal muslimuna min lisani wa yadihi." Orang muslim yang paling bagus itu adalah orang yang muslim yang lain tidak terganggu, tidak terusik oleh ucapannya maupun oleh perbuatannya. Sik kula titik nggih. Kita asing. Iki mesti diangkat nek. Nah, betul. Jadi kembali ucapan yang bagus, muslim yang bagus itu adalah seseorang muslim yang lain tidak pernah terusik atau terganggu baik dari ucapan maupun dari perbuatannya. Ini gampang, tapi nglakoni ini mboten patek gampang. Ngomong nek wong muslim sing apik niku wong sing pinter ngatur omongane, tapi ngatur betul nggih. Kadang-kadang ora gampang. Maksudnya apik tapi orang lain tersinggung. Lah ngoten niku piye? Makanya sing hati. Nah, yang ketiga sekarang ini kabeh. Saya tak ulang mana. Tidak di bang alih ya. Nah, ini sekarang kita lanjutkan yang ketiga. Bagaimana? Sebuah riwayat dari Imam Sahal bin Sa'id qala. Sahal berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yatmanu. Nah, niki rumus hadirin. Sing sapa wonge bisa jamin ra nglakoni elek. Nggih. Jamin kepadaku ma bainal lahyun niku rahang niku. Rahang atas kali rahang bawah, rahang. Sing sapa wonge iso menjaga kedua rahangnya, nggih, atau menjaga antara dua rahangnya yaitu lidah. Sing sapa wonge bisa jamin dia tetap bisa menjaga lidahnya antara dua rahang bukan lidah. Wa ma bainar rijlaihi, dan antara dua pahanya. Nggih, dua paha itu apa? Kemaluan. Sing sapa wong bisa menjaga lesannya dan bisa menjaga kemaluannya, tidak digunakan untuk disalahgunakan, nggih, berbuat dosa, ngomong sing elek menyakitkan orang, atau kemaluannya untuk berzina. Sing sapa wong bisa menjamin gak lakoni itu, atmanu, kata Nabi, aku jamin lahu kepadanya al jannata, surga. Nah, lek kepengin dijamin Nabi bisa mudah masuk surga, jaga lisannya dan jaga kemaluannya. Enak nggih, enak ngomongipun, tapi kadang-kadang angel untuk
diucapkan, disampaikan. Baik, sebelum dilanjut ada yang perlu dibahas? Betul tidak ada. Lanjut ya. Baik. Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Abu Hurairah sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, Abu Hurairah pernah mendengar Rasul bersabda, innal abda, sesungguhnya hamba itu ya kita ini, layak takalamu, sungguh dia berucap bi kalimatin dengan apa kata-kata yang yatabayanu, yang tidak di pikir-pikir dulu. Anak hamba ngomong gak dipikir-pikir dulu, dia di dalam kalam itu ya zulu, sehingga memasukkan dia dengan kalam itu ilanar. Jadi hadirin, lek ana wong ngomong gak dipikir dhisik, sehingga dengan ucapannya itu bisa menyakitkan orang lain, maka ucapannya kadang-kadang sederhana, tapi karena menusuk perasaan orang lain, menyakitkan orang itu bisa memudahkan dia masuk ke dalam neraka. Abadu, yang lebih jauh lagi, mimma bainal masyriqi wal maghrib, masya Allah. Jadi ucapan yang jahat itu adalah bisa membuat seseorang masuk ke dalam neraka lebih jauh lagi daripada antara timur dan barat. Oleh karena itu hati-hati untuk menjaga ucapan-ucapan atau omongan-omongan. Karena itu hadirin, nanti di keterangan yang lain ada ungkapan bahwa salamatul insan fi hidilisan, selamatnya seseorang itu bagaimana dia pandai menjaga lisannya. Kalau dia pandai menjaga lisan, dia akan selamat bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Tetapi sebaliknya, manakala seseorang tidak bisa menjaga lisannya, dia akan celaka bukan hanya di akhirat tapi di dunia juga akan celaka. Wallahu a'lam bishawab. Yang kelima, wa anu dari Abu Hurairah lagi. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, innal abda. Nah, ini kebalikannya wau. Sesungguhnya hamba layak takalamu bi kalimatin min ridwanillah. Lah sakniki lek ana wong muslim berucap atau berkata-kata yang perkataannya itu adalah perkataan yang diridhoi oleh Allah. Mayuki lahabalan yarma'u Allahu biyadarajat. Maka hadirin, seseorang yang selalu menjaga ucapannya, sehingga ucapan yang dia ucapkan itu adalah ucapan-ucapan yang mendatangkan ridhonya Allah Ta'ala, dia bukan hanya mendapatkan pahala surga, tetapi di dunia ini sudah diangkat derajatnya yang tinggi, dihormati dan dimuliakan oleh orang lain. Wa innal abda la yatakallamu bi kalimatin min sifatillahi ta'ala la yulqi lahabalan yahwi biha jahannam. Jadi sebaliknya, orang-orang yang tidak pandai menjaga lisannya, tidak pandai menjaga ucapannya, sehingga menimbulkan murka Allah, bukan hanya akan celaka di akhirat, tapi di dunia dia juga sudah celaka. Inilah sama dengan tadi itu, orang yang pandai menjaga lisan, maka dia akan terjaga kehormatan dan keselamatan dirinya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang pandai menjaga lisan kita masing-masing. Kita lanjutkan wibawa ini. Yang keenam, sebuah riwayat dari Abu Abdurrahman Bilal bin Haris al-Muzanni, jenenge Muzanni, radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna rajulan, iki padha kali wae sajane ngunan iki, layat takalamu bi kalimatin min ridwanillahi ta'ala maka nayadunu antablugu ma balagat yaqtulullahu lahu biya ridwanu ila yaumil qiyamah. Jadi seseorang yang pandai menjaga lisannya, di samping di dunia ini terhormat dengan ucapan-ucapan dan perbuatannya, nanti di akhirat dia juga akan mendapatkan balasan dari Allah dengan tingkatan derajat yang tinggi dan ditempatkan tempat yang mulia. Sebaliknya, wa anna rajulan la yataqadduna yaqsatullah maka nayadunu ayat tabalama
Sebaliknya orang yang tidak pandai menjaga ucapan atau lisannya, bukan saja di akhirat dia akan mendapatkan murka Allah Ta'ala dengan masuk neraka, tapi di dunia juga dia sudah dibenci oleh sesama manusianya. Mudah-mudahan sekali lagi kita termasuk orang yang pandai menjaga lisan kita. Yang ketujuh, dikebut ini, sebuah riwayat dari Sufyan bin Abdurrahman radhiyallahu qala, qultu ya Rasulullah hadisni, kata Imam Sufyan, ya Rasul, terangkanlah kepadaku bi amrin terhadap sesuatu tasomu yang aku dapat menjaga betul dengan sesuatu itu, sehingga aku menjadi orang yang selamat dunia akhirat. Kul, katanya Nabi, Rabbiyallah summastaqom, katakanlah Tuhanku semata-mata Allah. Artinya ucapan Tuhan semata-mata Allah tidak mempertuhankan kepada yang lain itu adalah orang yang berucap dengan ucapan-ucapan yang benar, yang betul, ucapan yang diridhoi oleh Allah Ta'ala, dan ucapan-ucapan yang tidak menyakitkan kepada hamba Allah yang lain. Summastaqom, summastaqim kata Nabi, summastaqim kemudian pertahankan ungkapanmu Rabbi Allah, Tuhanku hanya Allah itu pertahankan, sehingga nanti kamu bertemu dengan Allah Ta'ala. Qultu ya Rasulullah ma akhwafu ma takhafu alayya fa'akhudha bilisani nafsihi sumaqala hada. Ketika Sufyan ini sudah dinasihati kayak tadi itu, dia tanya lagi, wahai Rasul, apa yang engkau khawatirkan dari aku atau dari sahabat-sahabatmu ini atau dari manusia lain? Fa'akhoda, maka ketika ditanya gitu beliau memegang lesannya, lesannya. Jadi yang aku khawatirkan dari kamu sekalian itu lesanmu itu sekalian. Sumaqala hada, kemudian beliau berkata ini, maksudnya lesannya itu. Hadisnya hasan sahih hadirin. Jadi yang paling dikhawatirkan Nabi itu adalah dari kita ucapan-ucapan kita. Kalau di hadis yang tadi itu, di samping ucapan-ucapan kita yang sangat dikhawatirkan Nabi, juga kemaluannya, karena tidak sedikit manusia yang tidak bisa menjaga kehormatan kemaluannya sehingga dilampiaskan terhadap larangan-larangan Allah, maka itu yang akan membuat manusia tidak selamat di akhirat kelak. Kemudian dari Ibnu Umar maqala qala Rasulullah, Rasul bersabda, la taksuru kalama bi ghairi dzikrillah. Janganlah sekali-kali bertutur kata yang tidak diiringi dengan zikir kepada Allah. Tutur kata yang tidak dibarengi zikir Allah itu tidak dipertimbangkan. Ucapannya ucapan yang baik atau sebaliknya ucapan-ucapan yang menyelamatkan atau yang mencelakakan, itu kata-kata yang tidak zikir kepada Allah Ta'ala. Wa inna kasratul kalami bighairillah, karena kebanyakan ucapan-ucapan yang tidak dibarengi zikir kepada Allah Ta'ala qaswatun lil qalbi, membuat hati ini menjadi keras. Orang yang mudah ngomong tapi gak diperhitungkan dulu, terus ngomongnya muakeh banget, sehingga orang kadang-kadang enggan untuk mengikutinya. Maka orang yang kakek ngomong, yang omongannya tidak zikir kepada Allah Ta'ala itu akan membuat hatinya keras. Wa inna dan nasi minallahi, bahwa sesungguhnya orang yang paling jauh dengan Tuhannya itu adalah al-qalbul qasi, orang yang berhati keras. Rawahu Tirmidzi, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Oleh karena itu hadirin, sekali lagi jaga lesan kita, dan kalau ngomong jangan sekali-kali membuat perasaan orang lain tersinggung apalagi tersakiti. Lebih baik diam daripada berkata tapi menyakitkan atau mencelakakan kepada orang lain. Allah Allah. Yang selanjutnya si ono mana?
Sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu qala Rasulullah man waqahullah syarron ma baina lihyaihi wa syarra ma baina rijlaihi dakhala jannah. Nah, ini dia tadi. Barang siapa yang diberikan pertolongan oleh Allah bisa menjaga antara rahangnya yaitu lisan, dia pandai menjaga lisannya maksudnya. Wasara ma baina rijlaihi dan pandai menjaga sesuatu yang di antara kedua pahanya yaitu kemaluan. Barang siapa yang diberikan pertolongan oleh Allah untuk bisa menjaga kedua hal itu, maka dijamin dia dakhala jannah, bakal masuk surga. Mudah-mudahan termasuk kita nggih pandai jaga omongan-omongan kita. Wa an Uqbah bin Amir radhiyallahu qala qultu ya Rasulullah man najatu, apakah keselamatan itu wa Rasul? Qala Rasul jawab amsik alaika lisanaka. Jadi sumber keselamatan itu bagaimana dia pandai menjaga lisannya. Wal yasaka, dan betelah kamu baitaka di rumahmu, artinya tidak mudah keluar, karena orang yang mudah keluar kemana-mana itu banyak yang ditemui. Kalau sudah banyak ditemui hadirin biasanya kemudian banyak ucapannya, banyak ucapannya. Sebanyak ucapannya tidak jarang kemudian menemui banyak kesalahan. Ada ungkapan man kasratul kalam kasratul khata, man kasratul khata kasratul dunub, man kasratul dunub dakhalan nar. Sing sapa wonge akeh ngomongi, itu membuka kesempatan banyak salahnya. Lek banyak salahnya banyak dosanya, lek banyak dosanya menyebabkan mudah masuk neraka. Wa abki ala khati'atika, jadi banyaklah menyesal atas kesalahan dari apa yang pernah dia ucapkan. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisin hasan, hadisnya adalah hadis yang sahih. Allah alam lagi ya doyong ini. Wa Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza asbaha ibnu adam fa innal a'dha kullaha tukafiru lisana takul ittaqillaha bina. Di setiap pagi hadirin, manusia atau anak Adam ini seluruh anggota tubuhnya itu mengadu kepada lisannya supaya wanti-wanti kepada lisannya. Seluruh anggota badannya, tangannya, kakinya, semuanya itu wanti-wanti menundukkan di hadapan lisannya. Takulu, dan dia berkata seluruh anggota, ittaqillah fina, takutlah kamu kepada Allah karena kami anggota-anggota itu tentang kami. Fa inna nahnu biki, wahai lisan, bahwa sesungguhnya kami, tangan, kaki dan sebagainya ini tergantung padamu. Wa ini istaqamta, maka apabila kamu berjalan lurus, berlaku benar, tidak berbuat dusta, tidak berkata-kata yang menyakitkan orang lain, istaqamna, maka kami akan tenang, kami akan berlaku benar, kami akan selamat. Wa in iwajasta iwajna, dan manakala kamu serong, kamu bengkok, kamu curang, kamu dosa, maka kami juga akan menerima akibat dosa yang kamu lakukan itu. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan. Panjang amat tadi ini. Saya nyandai. Sebuah riwayat dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu qala qultu ya Rasulullah akhbirni, kata Mu'ad, wahai Rasul, beritahu kepada kami diamalin terhadap perbuatan yudkhilni, yang memudahkan memasukkan kami al-jannah kepada surga, wa yubaidni, dan menjauhkan kami minan nar, dari neraka. Qala